Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, ini pendahuluan awal untuk tim E. Yang nanti ada 2 dosen, saya dan Bu Mami. Ya, kita ingat kembali tentang aspek CPOTB. Ya, jadi ada 11 bab pada Perkab BPOM tahun 2011 ini. Jadi ada manajemen mutu, personalia, bangunan fasilitas dan peralatan, sanitasi dan hygiene, dokumentasi, produksi, pengawasan mutu, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, inspeksi diri. Nah, dari beberapa bab ini kami bagi oleh 4 dosen. Ya, jadi tim E nanti merefresh manajemen mutu, dokumentasi, pengawasan mutu, ini nanti yang lebih banyak. Kemudian pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Ini dari tim E. Sedangkan yang lain ini ada di tim F. Nah, memang tidak bisa semua aspek ini kita buat dalam kasus. Jadi silakan nanti teman-teman mempelajari sendiri ya di Perkab BPOM ini, kemudian di pedoman operasional, petunjuk operasional pedoman CPOTB. Ya, jadi literatur yang terkait ya, ini ada dokumen induk industri farmasi dan industri obat tradisional, kemudian persyaratan teknis CPOTB, dan ada petunjuk operasional penerapan pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini yang terbaru dan sekarang masih ada tahap revisi gitu ya. Tapi saat ini adanya yang ini dulu. Nah, memang yang 2015 ini tidak ada e-booknya ya, di internet begitu dicari belum tersedia. Tapi yang versi untuk UKOD 2 dan UKOM yang diterbitkan dalam 3 buku ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu ada. Tapi itu berlaku untuk UKOD 2 dan UKOM. Nah, e-book yang malah ada di internet ya, silahkan nanti kalau ingin lebih mendalami bisa di-download, dicari sendiri di internet, karena yang share itu bukan dari lembaga resmi seperti itu ya, jadi biar mahasiswa mendapatkan sendiri saja. Nah, ini yang versi 2013 ya, tentunya antara 2013 dan 2015 ada perkembangan-perkembangan yang up to date gitu ya di 2015. Tapi tidak masalah ya, nanti bisa dipelajari yang 2013. Nanti kalau ada hal-hal yang berubah nanti bisa diupdate di 2015 ya saat diskusi. Oke, jadi tentang pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Ya, jadi pembuatan dan analisis harus dibuat secara benar, disetujui dan dikendalikan untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan produk atau pekerjaan dengan mutunya tidak memuaskan.
Ya, jadi kontrak itu tertulis secara lengkap antara pemberi kontrak dan penerima kontrak dan harus jelas tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pihak apa. Nah, kontrak ini harus menyatakan secara jelas prosedur pelulusan dari tiap batch produk untuk diedarkan. Ya, jadi sudah secara rinci begitu di PUPC PUTB dituliskan begitu ya untuk menjadi pedoman bagi industri pada saat melakukan kontrak. Nah, jadi kontrak itu bisa pembuatan dan analisisnya begitu ya. Jadi tentunya di dalam kontrak itu harus mengizinkan pemberi kontraknya untuk melakukan audit sarana dari penerima kontrak. Ya. Kemudian semua pengaturan atau pembuatan dan analisis harus berdasarkan kontrak. Kemudian pemberi kontrak harus bertanggung jawab untuk menilai kompetensi dari penerima kontrak dan melaksanakan pekerjaan atau pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip dari CPOTB itu diikuti. Jadi di sini pemberi kontrak ya harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh penerima kontrak ya untuk melaksanakan pekerjaan kontrak secara benar sesuai izin edar dan persyaratan legal lain. Nah, pemberi kontrak ya harus memastikan bahwa penerima kontrak itu benar-benar paham ya terkait masalah yang terkait produk atau pekerjaan-pekerjaan atau pengujian ya yang terkait dengan gedung, peralatan, personilnya. Kemudian nanti pemberi kontrak ya hendak memastikan bahwa semua produk yang diproses dan bahan yang dikirim oleh nanti penerima kontrak itu memenuhi spesifikasi yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi penerima kontrak harus punya gedung dan peralatan yang cukup, pengetahuan dan pengalaman ya. Personilnya juga harus kompeten untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh pemberi kontrak. Jadi metode kontrak ini hanya bisa dilakukan oleh IOT ya, hanya oleh IOT yang memiliki sertifikat CPUTB yang diterbitkan oleh BPOM ya, sehingga UKOD 2 kemudian UMOT seperti itu tidak diperbolehkan ya di petunjuk operasional pedoman CPUTB yang untuk UKOD 2 dan UMOT begitu itu tidak tertera bagian ini. Nah, penerima kontrak tidak boleh mengalihkan ya pekerjaan atau pengujiannya kepada pihak ketiga yang lain gitu tanpa terlebih dahulu dievaluasi atau disetujui oleh pemberi kontraknya. Ya, jadi penerima kontrak ini benar-benar harus bertanggung jawab ya terhadap hasil mutunya. Nah, jika pada hal analisis berdasarkan kontrak, maka yang akan diinspeksi oleh BPOM itu adalah penerima kontraknya. Ya,
Kemudian semua catatan pembuatan, catatan analisis dan distribusi, kemudian sampel rujukan, ya harus disimpan oleh atau disediakan untuk pemberi kontrak. Ya, jadi semua catatan yang relevan untuk penilaian mutu produk, jika nanti terjadi sebuah keluhan terhadap produk atau produknya dicurigai cacat, ya harus bisa diakses dan ditetapkan dalam prosedur penanganan produk cacat, ya, dan penarikan kembali yang dibuat oleh pemberi kontrak. Nah, di POPC PUTB ini, ya, dilampirkan ya untuk mempermudah para industri begitu ya yang akan melakukan kontrak, ya. Di situ ada contoh surat perjanjian kerjasama pembuatan produk berdasarkan kontrak. Ya, sudah ada template-nya begitu, tinggal industri untuk mengikuti. Kemudian di poin 85A ini juga ada lampiran tentang daftar periksa audit pada penerima pembuatan produk berdasarkan kontrak. Ya, jadi apa-apa saja yang diaudit, seperti itu ya, poin apa gitu ya. Kemudian 85B itu ada daftar periksa audit pada penerima analisis produk berdasarkan kontrak. Jadi sudah ada contoh template dan ini bisa sih dikembangkan lagi ya, lebih dikembangkan begitu bisa. Oke, selanjutnya adalah aspek ke-9 yaitu cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Ya, jadi penyimpanan dan pengiriman itu bagian yang penting dalam kegiatan dan manajemen pemasokan produk yang terintegrasi. Ya, dokumen ini menetapkan langkah yang tepat untuk membantu pemenuhan tanggung jawab bagi semua yang terlibat dalam kegiatan pengiriman dan penyimpanan produk. Ya, dokumen ini memberikan pedoman bagi penyimpanan dan pengiriman produk jadi dari pabrik ke distributor. Ya, jadi ada beberapa hal yang diatur di sini ya. Ya, definisi umum terkait dengan cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Kemudian dari aspek personalia, ya, itu juga ada ketentuan-ketentuan. Ya, jadi semua yang terlibat di kegiatan penyimpanan ini harus diberi pelatihan ya terkait semua persyaratan di eh, kegiatan ini. Kemudian personel kunci yang terlibat dalam penyimpanan dan pengiriman memiliki kemampuan dan pengalaman yang sesuai ya untuk memastikan bahwa produk itu disimpan dan dikirimkan secara tepat ya, mencegah terjadinya perubahan mutu ya dan integritas dari produk selama proses penyimpanan dan pengiriman. Nah, prosedur dan kondisi-kondisi kerja bagi karyawan termasuk juga di sini adalah karyawan kontrak atau karyawan temporer seperti itu atau personil lain yang mempunyai akses pada obat tradisional dirancang dan dijaga untuk membantu meminimalkan produk itu jatuh atau pindah ke pihak yang tidak berwenang ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian ada kode praktek dan prosedur disiplin ya harus diterapkan untuk mencegah uh, atau bahkan menangani situasi pada saat personil yang terlibat itu diduga atau terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau pencurian ya. Kemudian selain itu adalah aspek organisasi dan manajemen ya.
organisasi dan manajemen. Seperti apa CPOTP ini mengatur? Ya, ya jadi bagian gudang itu harus termasuk dalam struktur organisasi dari IOT-nya, tanggung jawab keamanan dan hubungan timbal balik semua personil itu harus ada atau harus jelas ya. Kemudian tiap personil itu tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindari resiko yang tidak baik bagi mutu produk. Kemudian harus ada aturan ya untuk memastikan bahwa manajemen dan personil itu tidak punya konflik kepentingan dalam aspek komersial, politik, keuangan, atau tekanan-tekanan lain yang bisa mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan. Nah, tanggung jawab dan kewenangan tiap personil itu ditetapkan secara jelas dan tertulis dan harus dipahami oleh personil tersebut. Nah, harus juga tersedia prosedur keselamatan yang berkaitan dengan semua aspek yang relevan ya, keamanan personil, sarana, perlindungan lingkungan, dan integritas produknya. Nah, dari aspek keamanan personil, ya nanti ada rincian ya integritas produk itu seperti apa begitu. Kemudian jika menggunakan transaksi elektronik misalnya, maka harus memperhatikan aspek FIFO atau FIFO, ketersediaan informasi tentang nama produknya, nomor batch-nya, ya, tanggal kadaluarsa, jumlahnya berapa, kemudian nama dan alamat dari distributornya, menetapkan kondisi penyimpanan selama transportasi. Oke, kemudian dari aspek bangunan, manajemen mutu dulu ya. Jadi tadi kalau ada prosedur-prosedur tertulis ya untuk kerjaan administrasi dan teknis yang dilakukan tadi seperti yang saya sampaikan ya, hal-hal apa saja termasuk vivo-vivo tadi. Kemudian bangunan dan fasilitas ya, jadi area penyimpanannya seperti apa, bagaimana sistem rotasi stoknya ya. Jadi harus disimpan supaya tidak atau bisa mencegah adanya kontaminasi, campur baur begitu ya, atau bahkan kontaminasi silang. Kemudian area diberi pencahayaan yang memadai supaya semua kegiatan bisa dilakukan secara akurat dan aman. Ya, jadi nanti tentunya pencahayaan itu ada di bab lain ya. Kemudian ruang tadi juga bagaimana rute begitu ya, itu juga sudah ada di bab yang lain terkait dengan bangunan. Kemudian rotasi dan pengendalian stok ya, jadi harus dilakukan rekonsiliasi stok secara periodik dengan membandingkan jumlah persediaan stok sebenarnya dengan yang tercatat. Ya, jadi rekonsiliasi stok ini hendaknya ya dilakukan 1 bulan sekali secara bertahap atau sekali setahun secara menyeluruh. Kemudian perbedaan stok yang sangat signifikan itu membutuhkan investigasi ya harus ditetapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan penilaian resiko. Ya, jadi untuk memastikan bahwa tidak ada kecampur dengan produk lain itu karena kelalaian, kemudian kesalahan pengeluaran stok atau penyalahgunaan dari obat tradisional. Nah, dari aspek penerimaan, ya ini harus dilakukan pemeriksaan jumlah produk saat penerimaan untuk memastikan jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam catatan penyerahan dari produksi.
Oke, kemudian dari aspek pemantauan kondisi penyimpanan dan transportasi, ya jadi IOT itu harus menginformasikan semua kondisi penyimpanannya, pengangkutan, ya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan itu. Ya, harus menjamin bahwa itu dipatuhi. Ya, pemantauan suhu, ya seperti yang diatur di bab 3 tentang bangunan fasilitas dan peralatan. Nah, jadi prosedur-prosedur itu harus tertulis untuk melakukan investigasi dan penanganan terhadap terjadinya penyimpangan ya pada saat dilakukan penyimpanan ya, misalnya ada penyimpangan suhu misalnya, nah itu harus jelas. Kemudian terkait kendaraan dan peralatannya. Ya, jadi kendaraan atau peralatan yang digunakan untuk mengangkut, menyimpan, atau menangani produk itu hendak sesuai dengan penggunaannya dan dilengkapi dengan tepat untuk mencegah pemaparan dari produk terhadap kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas dari produknya ya dan keutuhan dari kemasannya dan supaya tidak terjadi kontaminasi. Kemudian rancangan penggunaan kendaraan dan peralatan harus bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan memungkinkan pembersihan atau pemeliharaan yang jauh lebih efektif untuk menghindari adanya kontaminasi, penumpukan debu atau kotoran, kemudian efek-efek merugikan terhadap produk yang disimpan dan dikirim. Ya, jadi kendaraan dan peralatan yang dipakai untuk transport itu harus tertutup rapat. Ya, jika perlu harus dilengkapi dengan pengatur suhu. Ya, jadi diharapkan kendaraannya juga tidak mengangkut produk dari perusahaan lain seperti itu, supaya mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kemudian ya baik kendaraan maupun wadah yang dipakai untuk mengirim itu harus punya kapasitas yang memadai untuk penempatan barangnya ya secara teratur berbagai kategori produk selama pengangkutan dan harus tersedia tindakan pengamanan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang itu masuk atau merusak kendaraan atau peralatan atau juga mencegah pencurian dan penggelapan. Kemudian terkait wadah dan pengiriman dan pelabelannya, itu di CPOB juga diatur ya. Jadi seluruh produk itu harus disimpan dalam wadah yang tidak menimbulkan efek merugikan terhadap mutu produknya dan bisa melindungi terhadap pengaruh eksternal termasuk kontaminasi. Kemudian label ya tidak perlu sebenarnya mencantumkan deskripsi lengkap begitu tentang isinya, namun hendaklah ada informasi yang memadai untuk kondisi penanganan dan penyimpanan serta tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin penanganan itu tepat. Nah, jika pengiriman itu di luar pengendalian sistem dari manajemen IOT-nya, maka diberi label yang mencantumkan nama dan alamat industri. Kemudian ya termasuk tadi adalah simbol-simbol dari keamanan ya. Kemudian harus ada prosedur ya bagaimana menangani wadah pengiriman itu kalau misalnya rusak atau pecah gitu, itu juga harus terhandle. Oke, kemudian terkait dokumentasi. Oh, oke, untuk pengiriman, sorry.
Ya, jadi pengiriman harus dimulai setelah adanya pesanan resmi atau rencana penggantian produk yang resmi dan didokumentasikan. Kemudian hendaklah dibuat catatan pengiriman produk, ya. Catatan pengirim produk itu harus ada tanggal pengirimannya, kemudian nama alamat perusahaan pengangkutannya, nama alamat status penerima, deskripsi dari produk, ya, minimal nama dan bentuk sediaannya, kemudian jumlah produk, ya, jumlah wadah berapa, jumlah produk per wadahnya berapa, nomor batch dan tanggal kadaluarsanya, kemudian kondisi pengangkutan, penyimpanan yang ditetapkan, nomor yang unik untuk order pengirimannya. Ya, jadi nanti catatan pengiriman itu harus informasinya harus menjamin bahwa penelusuran atau nanti adanya penarikan kembali jika perlu itu juga mudah dilakukan. Ya, jadi baik cara pengangkutan maupun kendaraan itu harus dipilih dengan hati-hati dengan mempertimbangkan semua kondisi termasuk iklim dan variasi cuaca. Ya, produk tidak boleh dipasok atau setelah tanggal kadaluarsa atau mendekati tanggal kadaluarsanya. Kemudian dokumentasi tadi, ya, ada prosedur tentunya dan catatan tertulis terkait seluruh kegiatan terkait dengan penyimpanan dan pengiriman, tanda terima, nama penerima harus tercantum jelas. Kemudian catatan itu juga harus disimpan dan harus mudah tersedia juga jika nanti Badan POM akan meminta seperti itu. Kemudian catatan permanen, baik itu tertulis ataupun elektronik, harus tersedia untuk tiap produk yang disimpan yang mengindikasikan bahwa kondisi penyimpanannya itu sudah dilakukan dengan baik, ya. Pencegahan, tindakan-tindakan pencegahan tertentu, ya. Kemudian peraturan pemerintah yang berlaku tentang label atau kemasan wadah itu juga harus dipatuhi. Ya, kalau ada catatan yang dibuat atau disimpan elektronis, maka harus tersedia cadangan juga untuk mencegah kehilangan data. Ya, keluhan, ya, jadi kalau ada semua keluhan terkait kerusakan atau kemungkinan pemalsuan, ya, harus dikaji dengan seksama sesuai dengan prosedur yang perlu dilakukan, ya. Kalau perlu ya ditarik produknya. Kemudian kontrak, ya, bisa saja penyimpanan atau pengiriman obat yang didelegasikan ke orang lain atau sarana lain itu, ya, harus dilaksanakan sesuai kontrak tertulis yang disetujui baik itu pemberi atau penerima kontraknya. Di situ harus tertera tanggung jawab masing-masing pihak. Kemudian tiap penerima kontrak itu harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam CPOTB. Ya, dan penerima kontrak harus siap dilakukan audit secara berkala. Ya, jadi kalau untuk kegiatan kontrak ini, ya, jadi kalau ada penyimpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, ya, harus dilaporkan dan disetujui oleh BPOM. Kemudian kontraknya itu harus memuat adanya ketentuan sarana penyimpanan, ya, jadi memenuhi ketentuan CPOTB, berkapasitasnya cukup, bersih, rapi, kering, ya. Kemudian ada program pengendalian hama, ada pemantauan lingkungan atau ruang, gitu, ya, suhu dan kelembapannya. Kemudian ada pelaporan jika ada kerusakan produk. Kemudian harus mau diaudit mutu atau aspek CPOTB-nya secara berkala.
Nah, di lampiran bab 9 ini ya ada struktur contoh gitu ya, contoh struktur organisasi tentunya nanti disesuaikan dengan industri, ya, masing-masing industri. Kemudian ada contoh uraian dari tugas kepala BPOM itu apa? Kepala pemastian mutu. Ya, kepala bagian pengawasan mutu itu apa saja. Kemudian kepala gudang ya, kepala gudang. Produk jadi itu seperti apa ya. Kemudian sudah ada contohnya di situ. Kemudian ada buku log ya atau logbook gitu ya, buku log penerimaan bahan awal atau bahan mentah misalnya, di mana di buku log itu harus ada nomor urutnya, tanggal, nomor penerimaan, nama bahannya apa, pemasoknya dari mana ya. Pemasok itu terkait pabrik pembuatnya, juga penyalurnya siapa gitu. Kemudian ada nomor batch, tanggal kadaluarsa kalau ada, kemudian jumlah dan COE-nya. Ya, Certificate of Analysis. Seperti itu gambaran dari aspek CPOTB, dua aspek CPOTB tersebut. Nah, selanjutnya adalah materi terkait bagian saya yaitu R&D ya di bidang obat tradisional. Ya, jadi perlu kita ingat lagi ya, pasti rekan-rekan sudah sangat paham ya bahwa kita ada 3 jenis ya klasifikasi berdasarkan Perka BPOM 2004. Jadi ada jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, perbedaannya juga sudah tahu ya dari aspek ini ya, bukti dukung harus berasal dari bukti empiris. Kemudian kalau OHT itu harus berasal dari jamu. Kemudian nanti aman khasiatnya harus dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik, baik itu toksisitas atau farmakodinamika. Nah, saat ini sudah muncul ya peraturan Perka BPOM tahun 2021 ini nomor 8 itu tentang uji farmakodinamik ya untuk bahan alam. Kemudian bahan bakunya harus terstandar ya, harus ada sertifikat CPOTB. Kemudian ada syarat mutu dari produk ya. Kalau fitofarmaka harus sampai uji klinik yang dilakukan standarisasi atau terstandar itu baik bahan baku maupun sampai produk jadi. Kemudian sertifikat CPOTB ya, tentunya juga harus ada uji prakliniknya karena ini harus sampai ke uji klinik ya, harus ada pendukung ini juga. Kemudian ada mutu produk. Nah, ini perbedaan klaim indikasi, klaim khasiat. Kalau jamu itu misalnya membantu memperbaiki nafsu makan begitu ya, atau membantu melancarkan haid. Nah, tapi kalau OHT ini contohnya membantu memelihara kesehatan fungsi hati, membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi misalnya. Ya, sedangkan kalau fitofarmaka itu sudah klaim khasiat yang lebih tinggi ya, tekanan darah menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik pada penderita hipertensi ringan. Ya, jadi istilahnya bisa menggunakan istilah-istilah medis ya, istilah medis. Nah, ini ada regulative framework pengembangan obat bahan alam menuju produk OHT atau fitofarmaka. Ini saya ambil dari materi sebuah webinar ya dari Badan POM. Ya, mulai dari penyiapan bahan baku, ya dari simplisianya, ekstraknya, kemudian fraksi, ada isolat. Ya, tapi kalau sudah sampai isolat ini bukan lagi OT ya, bukan lagi obat tradisional. Nah, ini perlu dilakukan standarisasi
mutu dari bahan bakunya, bisa berdasarkan Materia Medica Indonesia atau bisa dari Farmakope Herbal Indonesia. Ya, Good Agriculture. Kemudian ini pasca panennya, ya, pasca panen. Kalau ini Good Laboratory. Nah, kemudian kalau mau dikembangkan ke OHT atau fitofarmaka harus ada uji in vitro, ya, kemudian harus ada uji toksisitas dan uji farmakodinamik, ya, harus dengan good laboratory practice. Kemudian ini adalah protokol, ya, uji praklinik, ya, kemudian bisa dikembangkan ke formulasinya. Kemudian setelah ke formulasinya nanti tinggal dibuat sebuah sediaan, dilakukan scale up, menerapkan CPUTB. Ya, kemudian setelah itu ada protokol uji klinik dilakukan pada manusia dan ini harus disetujui oleh komite etik, ya, dengan diterbitkannya ethical clearance atau kelayakan etik. Nah, kemudian setelah lolos, ya, dari etik komit, maka bisa dilanjutkan atau dilaksanakan, begitu ya. Harus ada persetujuan pelaksanaan uji klinik. Ya, cara uji klinik yang baik ini, ya, harus memenuhi good clinical practice, ya, atau CUKP. Nah, di mana ini dilakukan ada fase 1, ya, uji klinik pada subjek yang sehat, ya. Untuk jamu bisa tidak dilakukan, ya, perkembangannya saat ini. Kemudian fase 2 itu uji klinik pada subjek yang sakit atau pasien, ya, untuk menunjukkan khasiatnya. Ya, kalau yang fase 1 itu orangnya itu 10 sampai 100 orang. Kalau fase 2 100 sampai 300, ya, banyak sekali. Ya, makanya uji klinik itu memang membutuhkan biaya yang besar. Kemudian fase 3 uji klinik dengan jumlah subjek yang lebih banyak. Ya, nanti akan setelah tahu ini diterapkan pada fase 2 100 sampai 300 itu ada efek, begitu ya. Nah, ini konfirmasi terkait dengan keamanan dan khasiatnya. Ini subjek ujinya 300 sampai 3000 orang. Nah, fase 3 itu bisa digabung dengan fase 2, ya. Jadi hasil yang ini bisa ditambahkan, begitu maksudnya, untuk mencapai data sejumlah yang dibutuhkan. Nah, baru setelah ini dilakukan registrasi. Nah, ini nanti registrasi melalui website ini, ya, asertpom.go.id. Kemudian nanti akan dievaluasi terkait dengan izin edarnya, ya, dinilai bagaimana khasiatnya, keamanannya, mutunya, ya. Kemudian baru bisa dikomersialisasi dan nanti bisa dilakukan produksi secara komersial. Nah, jadi pengembangan obat bahan alam, ya, bahan alam itu bisa tumbuhan, hewan, mikroba, biota laut atau mineral, ya, harus menerapkan pengolahan pasca panen yang baik melalui tahap ekstraksi untuk mendapatkan ekstrak, ekstraksi dan fraksinasi untuk mendapatkan fraksinya, fraksinasi dan screening molekulnya ini disebut dengan fraksi bioaktif. Ya, jadi kalau sudah sampai ke fraksinasi dan ada screening molekuler, maka disebut dengan fraksi bioaktif. Nah, bisa juga fraksinasi, isolasi, dan sintesis, tetapi di sini sudah ke senyawa baru nantinya, ya, atau ke obat baru. Ya, jadi dalam obat konvensional 50-80% produk
pharmaceutical itu mengandung bahan alam. Ya, 10-25% obat resep mengandung satu atau lebih kandungan dari bahan alam tumbuhan ya. Ini bersumber dari jurnal ini. Nah, sehingga dari masing-masing proses ini ada titik-titik kritis seperti itu ya. Titik kritis jaminan obat bahan alamnya. Ya. Mulai dari pengumpulan dan proses pasca panennya, adanya variasi material biologinya, kemudian komponen bioaktif kadang belum diketahui, kompleksitas komposisi dan penggunaannya ya, kalau itu berupa ramuan misalnya ya, atau campuran seperti itu. Kemudian dilakukan ekstraksi, kemudian adanya variasi kandungan kimia, baik itu secara kemofaritis atau kemokultivar. Ya, kemudian metode analisis atau baku bandingnya itu belum tersedia, kemudian risiko adanya kontaminasi. Nah, oleh karena itu, kami nanti di tim E ya, kasusnya adalah gambarannya seperti ini ya, jadi semua kelompok akan mengerjakan, tetapi nanti mungkin ada hal yang berbeda ya, tapi secara umum demikian ya. Jadi nanti bagian penelitian dan pengembangan UKOT atau IOT, nah nanti tergantung soalnya ya, bisa UKOT bisa IOT. Kemudian mengembangkan produk simplisia campuran, atau kalau simplisia itu berarti yang harus yang campuran, jangan yang tunggal. Kalau tunggal nanti terlalu mudah. Kemudian kalau ekstrak itu juga campuran ekstrak. Kalau fraksi nanti misalnya di soalnya itu adalah fraksi, berarti boleh tunggal, boleh campuran. Ya, silahkan nanti dapatnya yang mana. Kemudian nanti dari soal itu bisa bilangannya jamu, HT atau fitofarmaka. Ya. Kemudian bentuk sediaannya juga tertentu. Ya, bisa nanti krim, bisa nanti gel. Ya. Jadi kami memvariasikan dari ini. Ya, dari mulai bentuk industrinya, kemudian bentuk sediaannya itu simplisia kah atau ekstrak kah atau fraksinya gitu ya. Kemudian kategori jamu, OHT atau fitofarmaka gitu ya. Dan klaim indikasinya juga berbeda-beda ya, klaim indikasinya nanti. Nah, jadi sesuaikan dengan kasusnya ya. Jadi tidak bisa dipukul rata sama semuanya begitu, karena tadi secara golongan beda, bentuk sediaan berbeda, tanamannya juga berbeda, jenis industrinya juga berbeda gitu ya, harus bisa membedakan itu. Nah, apa tugasnya? Jadi silahkan nanti memilih begitu ya, memilih tanaman apa yang akan dikembangkan disertai dengan alasan dan dilengkapi pustaka yang memadai. Kemudian merancang formula ya dari tanaman yang dipilih tadi, kemudian disertai alasan, dilengkapi pustaka yang memadai juga. Kemudian yang ketiga adalah setelah merancang ya, ini baru angan-angan ya, belum ngapa-ngapain, jadi baru memilih, kemudian merancang formula berdasarkan logika begitu. Nah, nanti jelaskan kira-kira apa saja yang harus dilakukan oleh bagian penelitian dan pengembangan ini sampai nanti diperoleh produk dengan mutu yang baik ya. Penjelasannya boleh penjelasan yang global begitu, tetapi alangkah lebih baik kalau memang lebih teknis ya, tapi ya semampunya ya kalian menjelaskannya seperti apa. Kemudian merancang, yang dia adalah merancang spesifikasi ya dari bahan baku ya dan prosedur pengujian dari spesifikasi tadi ya, baik itu bahan baku maupun dari sediaannya ya, tentunya harus dilengkapi dengan pustaka yang memadai juga. Nah, jadi misalnya ini ya, atas pertanyaan yang A tadi, ini ya yang A ya, jelaskan tanaman apa yang dikembangkan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya begitu ya, atau langkah-langkahnya. Nah, jadi nanti tuliskan simplisia apa yang digunakan, kemudian tunjukkan bahwa tanaman itu belum ada di pasaran, begitu ya.
maksudnya komposisi itu belum ada di pasaran begitu. Kemudian berdasarkan literatur rasionalisasi komposisi obat tradisional begitu ya, yang dikeluarkan oleh Depkes. Jadi Depkes kan mengeluarkan ada buku rasionalisasi komposisi begitu. Nah, jelaskan komposisi ramuan untuk indikasi tersebut. Ya, jadi untuk kasus tadi kan ada kasus penyakit apa misalnya ya. Nah, itu kalau di literatur ini begitu ya, itu tanaman yang sebagai apa yang ditunjukkan atau dipilihkan oleh pedoman rasionalisasi komposisi itu begitu ya. Mengandung tanaman yang punya aktivitas ini misalnya begitu ya. Misalnya kalau untuk menurunkan tekanan darah, bisa yang diuretik sama vasodilatasi misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tapi berdasarkan pedoman rasionalisasi komposisi obat tradisional ya. Jadi kalau ada di situ ya silahkan diceritakan. Kalau di buku ini ternyata nggak ada ya sampaikan gitu ya. Kalau tidak ada di situ gitu misalnya. Kemudian jelaskan secara rinci alasan digunakannya tanaman tersebut, dilengkapi pustaka memadai ya. Jadi pada saat kita memilih tanaman kan tentunya ada latar belakang ya dari kenapa kok tanaman itu yang kalian pilih misalnya begitu. Ya, silahkan disampaikan, kemudian dilengkapi dengan pustaka. Ya, misalnya sudah ada penelitiannya sampai sejauh mana gitu ya yang mengarah ke aktivitas farmakologi yang ditunjuk oleh kasus tersebut. Oke, kemudian yang soal kedua adalah rancang formula. Ya, sediaan beserta alasannya dilengkapi pustaka yang memadai ya. Jadi nanti yang pertama harus dituliskan dulu formulanya, aturan pakai, kemudian klaim indikasi pada label sediaannya akan bagaimana begitu ya. Kemudian nomor 2 adalah menjelaskan tentang dosis yang dipilih dari formula itu begitu ya. Kan nanti kalian membuat sebuah formula persediaannya, kemudian aturan pakainya. Nah, ini ya. Nah, nanti akan terlihat dosis berapa sih yang kalian gunakan. Nah, ini dosisnya itu dapatnya dari mana gitu ya. Dilengkapi dengan perhitungan kalau ada ya. Kalau memang ada misalnya dosis empiris seperti itu. Nah, itu bagaimana cara mendapatkan angka tersebut sehingga masuk ke dalam formula ya. Jadi jika ada lebih dari satu pustaka yang memuat informasi dosis, maka lakukan pembandingan ya terhadap dosis itu, kemudian nanti ditunjukkan, yang saya pilih tuh ini gitu. Jadi kalau nemu misalnya di pustaka A, pustaka B, pustaka C gitu, ada semua ini tanaman ini gitu ya. Dipakainya yang satu misalnya satu genggam, yang satunya satu lembar, yang satunya satu apa begitu misalnya. Nah, itu semua nanti coba dihitung begitu ya, dikonversikan sampai nanti muncul di formula kalian ini. Akhirnya di formulanya mencobanya sekian gitu ya. Ya, jadi diberi alasan kenapa dosis itu yang digunakan. Kemudian jika ingin melakukan modifikasi terhadap dosis, berikan penjelasan yang memadai juga. Oke, kemudian tujuan keterkaitan dosis, tunjukkan keterkaitan dosis dengan kekuatan sediaan ya. Jadi apakah ya misalnya formulanya ini kapsul gitu ya, kapsul 300 mg begitu. Nah, itu apakah digunakan satu kapsul begitu dan itu sama gitu ya, memang dosisnya itu membutuhkan 300 mg itu sehingga bisa dikonsumsi dalam satu kapsul gitu ya, atau misalnya beda ya dijelaskan ya bedanya bagaimana gitu misalnya. Kemudian penjelasan tentang tanaman dan bahan tambahan yang digunakan. Ya, jadi kalau tanamannya nanti di situ harus ada gambar tanaman atau gambar simplisianya. Baru sistematika tanaman ya, informasi tentang sistematika tanamannya. Ya, atau klasifikasi tanaman. Kemudian bahan tambahan ya, pemberian, struktur, kemudian fungsinya, alasan di formula ini tadi misalnya kamu pakai bahan tambahan apa, berapa begitu ya. Nah, alasannya harus disampaikan begitu ya. Jadi formula ini terinspirasi dari mana gitu, entah dari buku atau dari jurnal misalnya. Nah, sertakan nama dan tahun. Kemudian ringkas
informasi dari literatur-literatur terkait tanaman yang dipilih itu sesuai dengan format tabel seperti ini ya. Jadi misalnya kalian menemukan ada buku tentang etnomedicine, etobotani begitu ya, atau informasi turun-temurun misalnya. Nah, ada apa enggak gitu ya, kalian menggunakan atau tidak gitu. Kalian menemukan atau tidak gitu ya. Kalau nemu ya ditulis oh ada gitu misalnya. Kemudian khasiat yang tertera di literatur itu di literatur ini itu ya sama enggak sama yang khasiat yang ditunjuk oleh tugas ini begitu. Misalnya, oh etomedicine jahe gitu misalnya ya. Nah, ada tapi di buku itu ditulisnya sebagai antibakteri gitu misalnya. Padahal ini kamu disuruh buat produknya adalah anti nyeri misalnya, ya. Padahal kan beda itu antara antibakteri sama anti nyeri ya. Tuliskan aja gitu ya, sama atau beda gitu ya. Kalau sama ya bilang aja sama begitu. Jadi misalnya jahe untuk anti nyeri gitu misalnya. Nah sama aktivitas yang di entomedicine etobotani itu juga itu gitu ya. Nah di situ ada penjelasan tentang dosis atau enggak gitu ya. Nah tuliskan dosisnya berapa yang ada di situ gitu. Kemudian dari acuan sediaan herbal ya. Acuan sediaan herbal ini tersedia di internet ya, online. Bisa di-download begitu ya. Dan ada beberapa edisi ya. Ada sampai edisi 8. Nah, itu jadi kalau memang ada di salah satu edisi ya tulis aja oh ada di edisi berapa gitu. Nah, di edisi tersebut itu sebagai apa gitu ya. Apakah aktivitasnya sama dengan yang di kasus ini gitu. Misalnya ada tuh tanaman itu gitu ya di edisi 5 tapi sebagai misalnya asam urat ya, asam urat gitu ya, jamu asam urat gitu. Padahal misalnya tugasnya untuk batuk ya nggak apa-apa tuliskan aja di situ gitu ya. Ini untuk melihat sejauh mana kalian melakukan pencarian atau penelusuran ya. Kalau tidak ada ya tulis saja tidak ada berarti ya. Kemudian ada nggak dosis di situ ya dijelaskan. Kalau misalnya tadi asam urat ya bilang aja oh asam urat itu dosisnya 2 genggam misalnya ya atau 2 lembar daun gitu misalnya ya. Nah nanti kita akan melihat apakah dengan dosis yang sama begitu untuk aktivitas yang berbeda itu akhirnya bisa gitu ya. Kemudian formularium ramuan obat tradisional Indonesia, ramuan etnomedicine. Nah ini ada beberapa edisi, ada beberapa volume, silahkan nanti dicari di internet juga ada. Nah ini juga sama intinya, muncul nggak ada nggak tanaman itu di formularium itu begitu ya. Oh ya, ya ada nggak di formularium ramuan etnomedicine ini misalnya. Sama seperti tadi ya. Kemudian formularium obat herbal asli Indonesia. Nah, ini di internet itu ada edisi 2011, ada juga edisi 2016. Nah, nanti dicek itu adanya di edisi berapa. Kalau nggak ada ya sudah gitu ya. Kemudian ini juga sama seperti tadi. Apakah di buku itu juga untuk aktivitas yang kalian pilih gitu misalnya. Kemudian formularium ramuan obat tradisional Indonesia ini tahun 2017 ya, ada apa enggak? Kemudian siapa tahu sampai menelusur ke WHO Monograph Selected Medicinal Plant. Ya, kalau memang iya itu ada di volume berapa. Ya. Kemudian tadi di buku panduan rasionalisasi komposisi obat tradisional, nah itu ada apa enggak? Ya, buku ini ada 2 edisi tahun 93 dan 2014. Ya, ini diisikan seperti tadi, oh ada tanaman itu gitu ya, tapi tulis saja aktivitas beda yaitu untuk apa gitu ya. Kemudian dari daftar komposisi clustering obat tradisional kombinasi. Ya, jadi di BPOM itu ada nanti kalau kalian ketik di Google itu ya daftar komposisi clustering obat tradisional kombinasi itu ada list nama-nama tanaman seperti itu. Nah, tanaman itu termuat nggak di situ? Untuk aktivitas apa gitu ya. Kemudian ada informasi dosis nggak di situ, nanti coba dicek. Kemudian
di hasil-hasil saintifikasi jamu misalnya, atau buku jamu saintifik. Nah, ada apa enggak? Kalau ada ya edisi berapa, tahun berapa bukunya gitu ya. Untuk aktivitas apa, kemudian dosisnya berapa misalnya. Nah, atau dari hasil penelitian yang lain. Ya, ada atau tidak, kira-kira kalian nemunya berapa ya penelitian terkait dengan itu. Ya, jadi tapi untuk yang penelitian ini tentunya dihubungkan begitu ya khasiatnya dengan yang sesuai dengan tugas saja ya. Nanti kalau semua aktivitas untuk kebanyakan nanti ya, tapi yang sesuai dengan aktivitas. Kemudian buku lain yang dikeluarkan oleh Depkes atau dikeluarkan oleh BPOM silahkan kalau memang belum terlist di atas ini kalau mau ditambahkan. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian soal kasus C yaitu tentang jelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh bagian penelitian dan pengembangan sampai diperoleh produk dengan mutu ya tentunya produk yang baik lah ya, memenuhi untuk nanti didaftarkan izin edarnya. Nah, itu apa saja di bagian R&D ini yang harus dilakukan begitu ya. Ya, jadi setelah tadi poin A dan poin B, jadi mencari kan baru mencari gitu ya dari pustaka-pustaka, kemudian dari penelitian misalkan seperti itu, kemudian mencoba merancang formula kayak gitu. Nah, setelah itu tuh apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Boleh ya sebaiknya tidak terlalu global juga jawabannya, tapi juga tidak usah sampai detail-detail gitu ya. Misalnya menyiapkan alat-alat kayak gitu ya nggak perlu ya. Nah, tapi apa sih gitu ya yang harus dilakukan gitu misalnya. Oke, selanjutnya eh, yang soal D ini adalah merancang spesifikasi dan prosedur dari pengujian parameter standarisasi dari bahan alam ya menyesuaikan uh, golongan ya, menyesuaikan bentuk sediaan seperti itu ya silahkan nanti dicari baik itu bahan baku maupun untuk sediaan jadi. Bahan bakunya bahan baku aktif aja ya, zat aktifnya atau bahan aktifnya. Ya, jadi di sini nanti dijelaskan spesifikasi dan prosedur standarisasi dari bahan bakunya ya, bisa berasal dari Materia Medika Indonesia. Tapi sayangnya ini tidak ada e-booknya ya. Tapi di beberapa tanaman itu ada di Materia Kosmetika Bahan Alam. Ya, jadi buku ini ceritanya Materia Kosmetika Bahan Alam itu ngacunya juga ke MMI sama waktu itu FHI edisi 1 karena FHI edisi 2 kan belum terbit. Tapi kalau sudah tanaman itu sudah ada di FHI 2 ya silahkan gitu ya. Tapi kalau gunakan FHI 2 begitu. Tapi kalau belum ada ya bisa ke Materia Medika, tapi kalau memang tidak bisa diakses ya siapa tahu ada di Materia Kosmetika Bahan Alam ini bisa e-booknya ada ya. Coba nanti diketik aja Materia Kosmetika Bahan Alam, nanti bisa di-download. Kemudian spesifikasi ini juga coba dibandingkan begitu ya dengan lampiran CPOTB di bagian pengawasan mutu, penjelasan tentang pengawasan mutu seperti itu. Ya, jadi harus tahu mana sih yang wajib, mana sih yang nggak wajib seperti itu ya. Kemudian spesifikasi dan prosedur persyaratan dari mutu sediaannya. Nah, ini disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, mungkin itu gambaran dari pelaksanaan atau pengantar begitu ya terkait tim kami. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengerjakan kasusnya.